Berdoa. Terpuji Engkau Allah kami, Maha Besar, Maha Pengasih, Bapa kami yang baik. Pada saat ini Bapa kami berdiri di hadapan Tuhan untuk memohon kuasa Roh Kudus-Mu supaya Engkau Tuhan yang memimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan, memimpin kami dalam membaca firman-Mu. Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu kami percaya kami diurapi oleh kuasa-Mu. Setelah kami memuji dan memuliakan Tuhan, yang menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, saatnya kami mau duduk diam mendengarkan Engkau Bapa melalui mulut bibir hamba-Mu yang Kau pakai bagi kami semuanya. Pakailah dia dengan urapan dan hikmat dari surga. Biarlah Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu yang kudus itu, supaya Engkau yang bertambah besar setiap pemberitaan firman-Mu. Jangan biarkan dia berbicara dengan pikiran dan hatinya sendiri, tetapi Engkaulah yang menyatakannya melalui mulut bibirnya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami semuanya, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 106, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita membacanya secara responsornya. Saya akan mulai dari ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat 2, demikian kita bersaut-sautan. Pada ayat kelima kita bersama-sama. Mazmur 106 yang dimulai dari ayat 1 sampai 5. Demikian ayat 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan. Siapa yang dapat memberitahukan perkataan Tuhan, mendengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Mari bersama-sama, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegang bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Tentu saya kembali mengingatkan, yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Amen. Dimuliakanlah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita ada di tempat ini, datang ke tempat ini dengan undangan Tuhan.
di awal bulan 9 ini atau awal September ini kita bersyukur. Kita ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau diawali di September ini dengan yang baik, tentu nanti diakhiri dengan yang baik juga. Bayangkan 30 hari di bulan September, 30 hari, satu hari 21 hari, satu malam, 24 jam, kalikan 30 hari, berapa jam kita hidup tenang, hidup senang, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kita mulai dari tanggal 1 sampai nanti di akhir Desember ini, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang hadir pada saat ini, tepat di tanggal 1 ini. Selamat datang bulan 9 September yang diberikan Tuhan kepada kita. Waktu yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas, memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kita adalah ucapan syukur, saudaraku. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Filipi. Tuhan mengatakan bersukacitalah. Bukan hanya sekali ditekankan lagi, bersukacitalah. Bersukacita tidak sama dengan berbahagia. Kalau kita dikatakan berbahagia, mungkin karena kita dapat untung, dapat hal yang memudahkan hidup kita. Ya, kita berbahagia, tidak salah, itu baik dan itu diberkati Tuhan. Tetapi yang dikatakan bersukacita dalam keadaan baik atau tidak baik keadaan kita, kita harus berbahagia. Itu yang dikatakan bersukacita. Waktu tegang, waktu tenang, kita harus katakan Tuhan baik. Jangan ketika kita tegang, ketika kita tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan keinginan hati kita, kita katakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tidak bersyukur. Tapi baik keadaanmu tenang, baik keadaanmu tegang, katakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap benar. Yang salah adalah aku. Karena aku adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging, yang seringkali tidak mempunyai kontrol atau pengendalian diri. Tapi Tuhan selalu memperhatikan saya. Tuhan selalu memperhatikan umatnya. Makanya di ayat 5 dikatakan, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Orang-orang pilihanmu. Siapa orang-orang pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan adalah saya dan saudara. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah penebus manusia dari ikatan iblis, dari belenggu setan, itu adalah yang dikatakan orang yang bahagia. Bisa aja kita sekarang dalam keadaan baik-baik saja, tapi sedikit waktu bisa keadaan kita tidak baik. Apakah kita mengatakan ketika kita tidak baik, Tuhan tidak baik? Kita tetap katakan Tuhan baik. Tuhan tidak pernah salah. Aku bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat untung, karena kita dapat jabatan, karena kita mendapatkan yang baik sesuai dengan keinginan kita. Itu baik, itu adalah berkat Tuhan. Misalnya nanti setelah pelantikan Presiden Prabowo ditetapkan menjadi Presiden Republik Indonesia dengan pasangannya Gibran, mereka mengadakan ucapan syukur, selamatan, itu baik. Menaikkan doa kepada Tuhan, itu baik. Dan kita juga demikian. Misalnya ada masalah yang menimpa kita, pencobaan yang menimpa kita, tetapi karena ketekunan kita kepada Tuhan, kita bekerja, berdoa, ora et labora, sehingga kita bisa melewatinya dan kita sampai ke tujuan dengan hasil yang baik.
Lalu kita katakan, mari bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan, karena aku melihat kebaikan-kebaikan bersama dengan milik Tuhan. Itu saudara, seperti Mazmur 106. Bersyukur kepada Tuhan ditandai dengan nyanyian, pujian, dan doa. Jadi kalau orang Kristen bersyukur kepada Tuhan, dia pasti bernyanyi, dia pasti memuji Tuhan, dia pasti berdoa kepada Tuhan. Ini bersyukur, kita bernyanyi, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Ini namanya bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya memanggang-manggang ikan, ambil ikan dari Ancol, bakar-bakar, makan sambalnya banyak, lalu makan ketawa-ketawa. Bukan itu yang dimaksud bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan harus ada 3 poin: bernyanyi, bersyukur, berdoa kepada Tuhan, memuji-muji Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan bersyukur. Bedakan ya. Jadi kalau kita mengundang orang, datanglah ke rumahku, aku sedang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika orang datang, lalu silakan makan, makan dulu baru berdoa. Itu bukan bersyukur, saudara. Jangan salah. Datang undang, lalu kita ajak untuk memuji Tuhan, bernyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang dinamakan bersyukur. Sesudah itu kita diberkati, kita persilakan makan dan minum. Jangan sampai kita dicela di rumah Tuhan yang mengatakan, hai jemaat-jemaat, apakah di rumahmu tidak ada makanan sehingga kamu di sini mempersoalkan makanan? Jangan sampai kita ditegur oleh hukum. Sebab dikatakan di ayat 2 dan ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Orang kalau bersyukur, keluarga kalau bersyukur, makan dulu, minum dulu, ambil kartu dulu, dan lain sebagainya, joget dulu, baru ibadah. Itu nol cross. Itu bukan bersyukur. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan di sini, bersyukurlah kepada Tuhan, bernyanyi. Karena yang diminta dari mulut saya dan saudara hanyalah nyanyian, pujian kepada Tuhan. Mari kita buka Esra 3 ayat 11. Esra 3 ayat 11. Ayo kita bersama-sama, apa yang dimaksud dengan bersyukur. Kitab Esra, Perjanjian Lama. Boleh dibuka dari handphone saudara. Esra 3 pasal 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyanyian sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Ya, ada kebahagiaan bagi bangsa Israel, yaitu sudah selesai meletakkan dasar pembangunan gereja, dasar pembangunan rumah Tuhan. Ya, biasanya kalau membangun rumah dibuat dulu pondasi. Jadi mereka sudah membuat suatu pondasi untuk pembangunan rumah Tuhan. Selanjutnya nanti akan dibangun sebagaimana nanti gambar dari untuk pembangunan rumah tersebut, rumah ibadah tersebut. Lalu mereka bersyukur. Bersyukur kita lihat tadi, bernyanyi memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Jadi kalau memuji-muji Tuhan mukanya lebay-lebay gitu, itu bukan memuji Tuhan, saudara. Pura-pura lesu lah, letih lah, supaya dikasihan orang, itu bukan memuji-muji Tuhan. Kalau dikatakan memuji-muji Tuhan itu, apapun keadaan kita, bagaimanapun masalah hidup kita, kita tetap senyum, kita tetap menampakkan wajah yang ceria,
Walaupun dompet sudah tinggal gambar pacar kita atau istri atau suami kita, karena sudah kosong, yang ada hanya gambar anaknya, mungkin anak yang pertama atau istrinya atau suaminya dan lain sebagainya. Biasa itu kan di dalam dompet ya, dibuatlah gambar istrinya, foto anaknya. Tapi 1000 juga tidak ada lagi di dompet. Tetapi kata Tuhan harus menunjukkan wajah yang penuh sukacita. Sanggup nggak? Sanggup. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti memberikan, Tuhan pasti membuka jalan, pasti. Coba dari renungan tadi Habakuk 3, bagaimana susahnya hidupnya seorang hamba Tuhan yang dihina, yang susah menggembalakan jemaat yang dinamakan bangsa Israel itu, tetapi dia tetap memuji Tuhan, tetap dia setia. Ya, begini Alkitab Habakuk tadi, kalau saudara masih ingat ya, Habakuk 3 ayat berapa tadi itu? 11. Ayat 11. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Walau pohon ara tak berbuah, pohon anggur tak berbunga, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada, namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Coba, udah penderitaan yang udah sampai titik nadir itu saudara, dikatakan pohon ara tidak berbuah. Pohon ara itu dompet. Pohon anggur tidak berbunga. Rencana-rencana gagal berbunga. Pohon zaitun mengecewakan. Yang lain tidak ada yang memberi kebahagiaan. Semuanya mangar sakit. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan seperti Mazmur 106, bersukacitalah, sukacita penuh. Rezeki datang dari mana saja, karena Tuhan sebelum bertelur di dalam rahim ibu kita, makanan dan minuman sudah disiapkan buat saya dan saudara. Sudah disiapkan, makanya tidak ada manusia di Indonesia yang mati kelaparan, karena sudah disiapkan makanan sebelumnya. Iya kan? Waktu ibu kita mengandung, siapa yang bertenun? Allah bertenun dengan jarinya di rahim ibu kita, sehingga kita lengkap. Satu saraf pun gak ada yang rusak. Coba kalau rusak saraf kita, saraf tangan misalnya, begini tangan kita, apa enggak susah? Tapi kita semuanya sempurna. Tuhan hanya minta di dalam kesempurnaan ciptaanku, aku minta ucapan syukur kepadamu. Bibir yang penuh dengan nyanyian, pujian kepadaku. Hanya itu yang dia minta. Ya.
Kalau kita minta pesugihan, ada bayarannya, ada tumbalnya. Ada, terserah yang mana itu. Adalah ini dan lain sebagainya, anak dan lain sebagainya. Tuhan juga minta. Apa yang diminta Tuhan dari saya, dari kita semuanya? Hati. Hatimu, hatiku diminta Tuhan untuk tempat dia bersandar, berkuasa. Maka setiap orang yang sakit hati, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, saudara. Ibu, bapak, adik, kakak, sahabat sejati pun tidak bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan. Karena Tuhan yang bisa menguasai hati. Hanya Yesus. Jadi kalau kita dekat kepada Tuhan, kita bisa berteman kepada siapapun. Karena kita bisa tahu hatinya. Kita tidak mau melukainya. Itu yang diminta Tuhan dari saya dan saudara semuanya. Jangan takut. Coba lihat Adam dan Hawa. Apakah lebih dahulu Adam dan Hawa diciptakan daripada semua fasilitas? Mana yang lebih dahulu? Fasilitas kah atau Adam dan Hawa? Fasilitas kan? Pohon-pohonan, semuanya diciptakan dulu demi kebahagiaan manusia ini. Tetapi tidak tahu diri, tidak taat. Bukan perkara dia makan buah pohon itu, bukan. Perkaranya dia tidak taat. Dia mendengar. Semuanya ini bisa kau nikmati, tetapi yang ini jangan kau sentuh ya. Katanya iya. Kita juga demikian. Bukan perkara banyaknya kita dirugikan, tapi perkara kita tidak didengarkan. Itu saja. Bukan masalah berapa besar kita dirugikan, bukan itu. Tetapi ketika sebelum terjadi kerugian itu, kita sudah mengatakan, ini jangan ya, iya. Tetapi dilanggar, sehingga kita marah. Tuhan begitu, saudara. Perkara ketaatan dan pendengaran. Ketika didengar iya, katakan iya, kerjakan iya. Jangan iya, tetapi kau kerjakan yang lain. Itu hidupmu akan susah. Karena itulah hukum. Di ayat 3, dia mencintai keadilan dan hukum. Kita baca di ayat 3. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Berbahagia. Tapi manusia jarang yang bisa melakukan ini kalau dia tidak taat sebenar-benarnya kepada Tuhan. Harus kita taat, saudaraku. Ketaatan kita yang diminta Tuhan pada saat ini, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Waktu tenang, baik tegang, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Yang terakhir, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu. Kata teman-teman kita, tidak berdoa pun kita diingat Tuhan kok. Betul. Tidak kita panggil juga nama Tuhan, Tuhan mengingat kita kok. Iya benar. 9 miliar data statistik manusia di dunia, semua ini diingat Tuhan. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, pribadi seperti kita, person demi person, dikenal Tuhan juga. Hebatnya Tuhan itu ya, luar biasa. Kenapa kita gak sembah? Dia tahu kita secara pribadi, dan dia tahu juga semua manusia secara universal. Hanya Tuhanlah yang kita sembah. Jangan takut, Tuhan ada bersama dengan kita. Intinya, kata firman Tuhan, bersyukurlah. Dan kata Filipi 4, kita tutup dengan Filipi 4 ayat 4. Baca Filipi 4 ayat 4, silakan. Sebagai ayat penutup. Puji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Sekali lagi, bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang mulia, kami bersyukur Engkau beri waktu bagi kami untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu bersyukur dan bersukacita selalu. Terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian ibadah selanjutnya mari kita laksanakan, yaitu di poin ke-8 untuk memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dari Rawa Badung ini sampai ke ujung dunia. Kita nyanyikan Hidup Jemaat nomor 287A ayat 1, 2, dan 3. Kantong persembahan dijalankan. tundukkan kepala, menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagimu ya Allahku. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk kasih karuniamu, anugerahmu. Kami bisa Tuhan Yesus dengan bersukacita bersama-sama meninggikan namamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat kami Tuhan untuk gerejamu ini. Gereja ini adalah milikmu, kepunyaanmu ya Tuhan.
jemaat ini adalah jemaat-Mu ya Tuhan. Berbuatlah apa yang baik ya Tuhan. Kehendak-Mu terjadi atas gereja ini ya Tuhan. Berkati Tuhan pemimpin kami, Ibu Lasmian Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Ibu Pendeta kami ini Kau berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan saja. Begitu juga dengan suaminya ya Tuhan, Amang Pardede. Berikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Dalam pekerjaannya juga ya Tuhan. Bahkan anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam pekerjaan, bahkan masa depan mereka nanti ya Tuhan. Berkatilah keluarga ini Tuhan Yesus dalam memenuhi panggilan akan Tuhan Yesus Kristus. Juga akan para pelayanan yang mengambil bagian Tuhan dalam penata layanan di Gereja Presbyterian Indonesia ya Tuhan. Baik Tuhan Yesus, diakonia, koinonia dan marturia ya Bapa. Berikan mereka Tuhan Yesus hal-hal yang datangnya daripada Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus untuk Tuhan mengatur penata layanan dan pelayanan Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan bersama-sama bergandengan tangan Tuhan, satu hati ya Bapa. Demi Tuhan Yesus, kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah juga jemaat yang ada yang saat ini bersama-sama dengan kami, bahkan juga yang tidak ada yang bersama-sama dengan kami. Ketika mereka sakit Tuhan pasti sembuhkan. Jika mereka lemah Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus kuatkan. Berkatilah Tuhan kami semua ya Bapa. Kami tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kelemahan kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu ya Tuhan melakukannya dengan kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami Tuhan cerdas Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan masa depan yang indah dan penuh harapan. Juga Tuhan Yesus untuk rumah tangga ya Bapa. Berkatilah keluarga-keluarga jemaat-Mu ini ya Bapa. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak mereka, keluarga mereka di mana saja berada, di dusun, kampung, desa Tuhan, di kota. Kami Tuhan Yesus menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga untuk KUR Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakai Tuhan Yesus talenta-talenta kami Tuhan Yesus untuk kami kembalikan untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus ibadah remaja. Berkatilah Tuhan Yesus untuk doa semalaman Tuhan yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus roh kami menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, tibakan kami juga bersama-sama nanti untuk minggu depan bisa beribadah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Dan juga Tuhan Yesus untuk persembahan yang ada ya Bapa, biarlah untuk memperlebar kerajaan-Mu ya Tuhan. Untuk Tuhan Yesus penginjilan, untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran yang terendah. Pemerintahan Indonesia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera, keadilan, kemurahan, kebajikan yang datangnya daripada Tuhan saja. Banyak hal Tuhan yang ingin kami sampaikan, tapi kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, maha tahu, maha penyayang, maha pengasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Yang sudah diberkati, yang sudah doa, mari sama-sama kita katakan amin. Kita nyanyikan pujian. Ini cuma nomor 345 sebagai pujian penutup dalam ibadah kita minggu ini. 345 kita nyanyikan bersama-sama ayat 1, ayat 2 dan 3. Wow.
diajarkan Tuhan Yesus. Bapa Bapa kami kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dicintai Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, bersyukurlah selalu, dan nyatakanlah firman Tuhan dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, puji Tuhan. Setelah dari bait suci ini kita masuk ke ruang tamu dan kita makan siang bersama. Untuk makan siang saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saatnya Bapa, kami mau masuk ke ruang tamu untuk makan minum sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati makanan dan minuman kami agar menjadi kesehatan bagi tubuh kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama.